Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabat terbaikku, sahabat-sahabat yang selalu aktif di channel ini. Mudah-mudahan ini membawakan manfaat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu sudah 2 kali pembahasan, yaitu pertama pembahasan di ayat Al-Rahman Al-Rahim. Jadi kita jangan mengucapkan Al-Rahman dan Al-Rahim, mengakibatkan ucapan itu kalau dipakai di waktu sholat akan menimbulkan batal sholat kita dengan secara sengaja. Yang kedua kalimah yaitu ayat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana tidak memakai tasdid di ya-nya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah teman-teman, itu sebetulnya hanya sebagian, hanya beberapa saja yang menimbulkan berakibat pembacaan kita menjadi batal sholat itu. Tetapi kalau dilihat daripada pembatalan sholat, yaitu diantaranya syarat daripada pembacaan Fatihah yang menjadikan batal itu, yang pertama di setiap tasdid kita entengkan tidak ada tasdid dari kalimah-kalimah tersebut, dan tidak juga tertukar hurufnya. Itu banyak yang mengatakan bahwa itu adalah batal. Maka untuk selanjutnya, yuk mari kita sama-sama bertadarus melafalkan suratul Fatihah agar senantiasa suratul Fatihah itu kalau kita tadaruskan bersama-sama di channel ini, maka supaya terbiasa kalimat itu dan menjadikan napas terbaik kita dan menjadikan aturan dan acuan ketika tadarus itu dibersamakan di channel ini. Mari kita bersama-sama bertadarus membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan satu ayat Al-Quran dibacakan oleh kita, maka satu kebaikan yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman perlu diketahui bahwa kita menjalankan satu kebaikan itu sulit teman-teman. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu keuntungan bagi kita yang membacakan surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan benar, maka Allah memberikan satu kebaikan itu di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau di dalam bulan Ramadan, Allah memberikan 10 kebaikan. Mudah-mudahan pembacaan Fatihah kita tadi mendapatkan beberapa huruf yang terkandung di dalam suratul Fatihah, maka Allah memberikan kebaikan dari jumlah huruf tersebut kalau itu diucapkannya benar. Baik, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya kalimah atau ayat-ayat Al-Fatihah tidak ada pembahasan lagi. Nanti akan ketemu lagi dengan pembahasan pembatalan pembacaan Fatihatul Kitab. Maka hanya 2 ayat yang dipermasalahkan di dalam kitab Kifayah, di dalam kitab Fathul Mu'in ini hanya 2 yang dipermasalahkan. Kelanjutannya dari ayat tersebut, setelah kita
mempelajari dari dua ayat tersebut, maka di sini dilanjutkan dengan bagaimana setelah kita atau kita lagi membaca Fatihah lalu ada bersin di tengah-tengah pembacaan Fatihah tersebut, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Lalu di sana karena sudah kebiasaan ketika ada orang yang bersin, pasti orang disunahkan membaca hamdalah, memuji kepada Allah. Nah setelah bersin, apakah dia yang mengeluarkan alhamdulillah atau orang lain yang menjawab yarhamukallah? Nah di sini ada dua ya, ada dua ucapan yang keluar atau yang menjawab di dalam kita sedang melaksanakan sholat. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayu'idu qira'atal Fatihati bitakhalluli dzikrin ajnabiyyin la yata'allaqu bis sholati fiha. Nah di sini wajib mengulang kembali bacaan Fatihahnya karena terselang dengan zikir lain yang tidak berhubungan dengan sholat pada waktu membaca Fatihah. Ya tadi ketika kita bersin lalu di sana kita mengucapkan alhamdulillah atau yarhamukallah, baik kita maupun orang lain. Di sana ada jawaban dan ada yang mengucapkan, maka itu namanya takhalluli dzikrin ajnabiyyin la yata'allaqu bis sholati fiha. Artinya ada zikir yang lain yang tidak berhubungan dengan sholat. Berarti lafaz alhamdulillah, baik itu bersinnya di setelah kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin lalu bersin terus ada kalimat alhamdulillah dengan dan yarhamukallah, ataupun di pertengahan ihdinas siratal mustaqim hajiz alhamdulillah kata orang yarhamukallah, karena itu sunnah keluar daripada sholat. Tetapi ketika di dalam sholat janganlah kita menjawab dan janganlah mengucapkan kalimah-kalimah selain daripada sholat, karena sholat itu adalah aqwalun wa af'alun. Aqwalun artinya ucapan-ucapan, seluruh ucapan yang terkandung di dalam sholat. Lalu jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang tergandung tidak termasuk di dalam sholat seperti alhamdulillah dan yarhamukallah, kecuali di sholat sunat ya. Ini kita lagi kita membicarakan sholat fardu ya. Jadi dengan membacakan hamdalah di dalam sholat, setelah bersin dan ada yang menjawab yang lainnya ketika pembacaan itu waktu sholat, maka itu berakibat diperintahkan lagi menurut ulama fayu'idu qira'atal Fatihati, maka harus kembali lagi dia ke awal ya, kembali dia ke awal. Nah, ketika bersin ada suara yang bukan suara sholat atau ada kalimah yang dikeluarkan bukan kalimah sholat. Bagaimana kalau kita bersin tapi tidak mengeluarkan hamdalah atau yarhamukallah? Nah, maka di sini berpendapat ulama kalau kita hanya bersin tidak mengeluarkan ucapan karena bersin itu adalah madharat, maka disunnahkan kembali lagi kepada ayat sebelumnya tersebut. Contoh kita maliki yaumiddin hajiz, kita tidak membacakan hamdalah atau yarhamukallah, maka setelah itu balik lagi biar beres dulu, jangan sampai terganggu, kita relay, kita tenangkan karena harus fokus. Maliki yaumiddin. Nah jadi kembali lagi, jangan diteruskan. Bagaimana kalau diteruskan? Sayang kita tidak mendapatkan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa bermanfaat. Mudah-mudahan suatu saat kita akan tahu dan akan memberikan tahu kepada orang yang memang belum paham. Insya Allah ini adalah bermanfaat karena memang ini adalah kajian para alim ulama. Kalau memang banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang ini benar adanya sesuai dengan hukum yang telah berlaku dan kita ketahui, maka kita ucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman dan sahabat-sahabat tercinta, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.